salat hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di antara kebiasaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah menghibah dan menjelek-jelekkan ulil amri. Bahkan majlis kita tidak akan meriah kalau tidak disebutkan kejelekan-kejelekan ulil amri. Padahal sedang yang dirahmati Allah, menghibah manusia biasa saja merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika yang dihibah ini adalah ulil amri? Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah, di antara dasar-dasar aqidati ahli sunnati wal jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk ulil amri, meskipun mereka itu adalah orang yang zalim, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengarang kitab aqidah, melainkan ia cantumkan di dalam karyanya itu dasar yang sangat besar ini, yaitu mendoakan ulil amri, mendoakan kebaikan untuk mereka. Contohnya sidang yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnul Mubarak yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah, seorang ahli hadis dan seorang faqih, dia mengatakan, barang siapa yang meyakini sahnya salat di belakang setiap imam yang berbakti dan durhaka, dan meyakini bahwa jihad bersama setiap khalifah dan dia tidak membolehkan menentang pemimpin dengan pedangnya, dan dia senantiasa mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah keluar dari pendapatnya para khawarij secara menyeluruh. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan madhabul Hambaliyah, beliau mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa orang itu sesungguhnya dia dibimbing oleh hawa nafsunya. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan, senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa insya Allah dia merupakan ahli sunnati wal jamaah, karena kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan dilarang untuk mendoakan kejelekan untuk mereka, meskipun mereka itu adalah orang yang zalim. Yang ketiga, Abu Ja'far At-Tahawi yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan madhabul Hanafi, beliau mengatakan, dan kami maksudnya adalah kami para ahli sunnati wal jamaah tidak membolehkan menentang pemimpin dan orang-orang yang memegang urusan kami, meskipun mereka melakukan kezaliman. Wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan kejelekan untuk mereka sama sekali. Yang berikutnya adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan madhabul Hambali. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya berpendapat bahwa wajib atas diri saya untuk mendoakan pemimpin, baik di saat saya sendiri maupun di depan halayak yang banyak, dalam keadaan saya susah, dalam keadaan saya habang, dalam keadaan saya suka, dalam keadaan saya tidak suka, meskipun pemimpin itu mengambil hak-hak saya, dan saya merasa berkewajiban untuk mendoakan pemimpin agar dia diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik di malam hari dan di siang hari. Yang berikutnya adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, dia merupakan salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan Al-Madhabul Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, mendoakan pemimpin kaum muslimin dan pemegang urusan mereka dengan kebaikan dan membantu mereka untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan dan mendoakan kebaikan untuk pasukan kaum muslimin. Ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Az-Zuhd yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad dari Umar ibn al-Fadl. Umar ibn al-Fadl ini mengatakan, aku bertanya kepada Abul Ala, dan pada saat aku bertanya, Al-Hajjaj bin Yusuf sedang menyiapkan pasukannya. Perlu diketahui bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf ini, dia merupakan orang yang paling zalim dalam sejarah Islam. Dia adalah orang yang bertanggung jawab tentang hilangnya nyawa ribuan orang. Dan dia juga yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya sebagai seorang yang mabir, yang suka menumpah darah. Di dalam sejarah Islam dikenal dia sebagai seorang safak, seorang dajjal, seorang jagal yang suka menumpah darah. Lalu Abul Fadl ini mengatakan, boleh enggak aku mencaci maki dan menjelek-jelekkan Al-Hajjaj? Lalu Abul Ala mengatakan, ud'u lahu bisalah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberinya kebaikan, karena kebaikannya itu adalah lebih baik bagimu. Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah, jika seseorang seperti Al-Hajjaj, tidak boleh kita ghibah dia, tidak boleh kita jelek-jelekkan dia, tidak boleh kita membongkar kejelekan-kejelekannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh ribuan kali lebih baik daripada Al-Hajjaj bin Yusuf? Kemudian sidang hari raya, salat hari raya yang dirahmati Allah, sadarilah bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang menzaliminya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan mengambil untuk orang yang zalim dari orang yang terzalimi.